Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk sobat bahan guru semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi tentang cara pengisian SKP di website kinerja.bkn.go.id. Sobat bahan guru sekalian, website e-kinerja ini nanti akan digunakan untuk menganalisis kebutuhan jabatan ataupun beban kerja jabatan dan beban kerja unit satuan kerja sebagai dasar untuk menghitung prestasi kerja. Kemudian berdasarkan dari laporan yang kita buat inilah nanti sebagai pedoman bagi pemerintah untuk memberikan insentif bagi ASN yang kita biasa sebut dengan TUKIN ya, tunjangan kinerjanya. Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah membuka situs kinerja.bkn.go.id. Kalau sudah, kemudian klik login ya. Setelah login, di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan username. Username yang Bapak Ibu masukkan di sini adalah NIP. Setelah itu, untuk passwordnya, ini password dari situs MySub. Sebelumnya kan kita sudah pernah menginput data di MySub BKN. Nah, akun dan passwordnya itu menggunakan NIP dan password yang sudah kita buat. Nah, untuk pengisian di e-kinerja ini juga menggunakan username merupakan NIP kita, kemudian passwordnya juga password dari MySub BKN itu. Setelah kita masukkan NIP dan password, maka langkah selanjutnya adalah klik sign in. Maka akan muncul layar yang seperti ini. Kalau seandainya yang tampil bukan seperti ini halamannya, tapi seperti ini, nah, ada kata-kata mohon maaf terjadi kesalahan pada aplikasi, tidak bisa mengakses undur ini. Bapak Ibu tidak perlu terlalu risau, karena kalau seandainya muncul pemberitahuan yang seperti ini, maka ada sesuatu yang tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai Bapak Ibu? Yang tidak sesuai adalah data instansi tempat Bapak Ibu bekerja belum diperbaiki atau belum disetting. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengedit profil. Klik menu profil, kemudian lihat data pribadi, kemudian edit profil. Edit profil terlebih dahulu. Awalnya ini kosong. Kalau seandainya Bapak Ibu belum tersinkron profilnya itu, data unit kerjanya dengan situs BKN. Maka kalau sudah sinkron, di sini akan langsung muncul di sekolah mana Bapak Ibu bekerja. Kemudian kalau seandainya belum sinkron, Bapak Ibu tinggal menuliskan. Misal SMA Negeri 1 Paya Padang, misalkan Padang, Pandra, segala macam. Ini langsung terdeteksi. Nah, kemudian begitu juga kalau seandainya di pangkat ini masih tidak sesuai, Bapak Ibu boleh mengeditnya di sini. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu ada submenu data atasan di sini. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini sudah ada data dari atasan kita. Kalau misalnya tidak sesuai, data atasan Bapak Ibu ini masih data atasan kepala sekolah yang lama, ya Bapak Ibu, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memberitahukan kepada kepala sekolah untuk mengklaim di sini di menu kepala sekolah. Kalau seandainya dari profil kepala sekolah, di sini bisa mengklaim beliau itu sebagai pimpinan. Jadi kalau seandainya di sini data atasan Bapak Ibu belum tersinkron atau misalnya tidak sesuai, misalnya masih kepala sekolah yang lama, bukan kepala sekolah yang baru, maka informasikan kepada kepala sekolah yang baru ini untuk mengklaim di sini. Sedangkan untuk menu ini adalah menu seluruh pegawai dari sekolah Bapak Ibu.
Jadi baik TU ataupun guru di sini satu sekolah dengan ibu akan keluar namanya. Dan bagaimana kalau seandainya di sini belum keluar? Ini ada berdasarkan pengalaman, ada ibu, ada bapak ibu, ada sobat bahan guru sekalian. Berdasarkan pengalaman, ada beberapa orang TU dan guru yang tidak terdata di sini. Permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah beliau belum edit profil. Beliau belum masuk ke situs e-kinerja dan belum mengedit profil. Tapi nanti setelah beliau mengedit profilnya dan mengklaim bahwa beliau itu bekerja di unit sekolah sama dengan ibu, maka beliau itu juga akan nanti terdata di sini. Jadi tidak perlu risau. Oke Bapak Ibu, kalau seandainya data pribadi sudah sesuai, data atasan sudah sesuai, kemudian langkah selanjutnya adalah klik SKP. Dan kalau seandainya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, jangan lupa untuk mengklaim pimpinan unit kerja. Karena pada dasarnya pengisian e-kinerja ini antara kepala sekolah dengan guru ada koneksi dia, tersinkron. Kalau tata caranya sama, tetapi ada hubungan, ada relasi yang kalau seandainya kepala sekolah belum mengisi data SKP-nya, maka guru-guru juga akan terkendala dalam mengisinya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah sesuai data pribadinya, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke menu SKP. Klik menu SKP. Setelah Bapak Ibu klik menu SKP, maka kemudian langkah selanjutnya adalah klik tambah SKP. Klik. Oke. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu klik yang periodenya, Bapak Ibu harus lihat terlebih dahulu data atasan. Apakah memang Bapak Ibu cek sekali lagi apakah memang betul bekerja di sekolah. Misalkan di sini sekolah SMA negeri 1 ini, oh sudah sesuai. Kemudian atasan Bapak Ibu adalah Ibu Nur Aini misalkan. Apakah sudah sesuai? Kalau sudah sesuai baru lanjut kemari. Untuk pengisian ini Bapak Ibu sekalian, tinggal klik centang kotak yang segi 4 ini. Kemudian pilih di sini, klik lagi di Januari karena ini tahun 2023. Pilih tanggal 1 Januari 2023. Kemudian pilih lagi yang periode akhirnya, periode akhir karena ini untuk masa setahun Bapak Ibu. Jadi nanti pengisiannya walaupun ini kita pilih untuk 1 tahun, tapi pengisiannya ada yang harian, mingguan atau bulanan nantinya. Kemudian pilih Desember dan pilih 31 Desember. Pendekatan karena kita sebagai guru pilih yang kuantitatif. Guru ataupun kepala sekolah ini pilih yang kuantitatif Bapak Ibu ya. Kemudian klik OK. Setelah itu Bapak Ibu maka akan muncul layarnya seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu lakukan selanjutnya adalah mengecek kembali periodenya apakah sudah benar 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Di sini perlu kita cek kembali karena mana tahu nanti ini salah kita pilih di saat tadi pengisian tanggal periodenya, maka setelah kita isi capek-capek kita isi ternyata salah periodenya, maka nanti terpaksa harus kita hapus lagi mulai dari nol. Kalau seandainya periodenya yang ini salah kita buat, walaupun detail SKP-nya nanti sudah kita isi semua, karena ini tidak sesuai maka akan berbeda tanggal di dalam print SKP nantinya. Maka ini perlu dicek kembali. Kalau seandainya sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Nah, kita melihat di sini. Kita bisa lihat bahwa status kita masih draft. Perlu Sobat Bahan Guru ketahui bahwa dalam pengisian SKP ini dia ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap draft, ini masih draft. Setelah kita isi semua lengkap nantinya, baru nanti kita mengajukan dalam status pengajuan. Dan ada juga nanti setelah diajukan, kemudian diterima oleh kepala sekolah, maka statusnya akan berubah menjadi SKP-nya sudah diterima. Nah, selanjutnya langsung kita ke langkah berikutnya yaitu langkah detail SKP. Klik detail SKP Bapak Ibu. Setelah kita klik detail SKP maka akan muncul yang seperti ini.
maka langkah selanjutnya adalah tambah RHK. Di sini akan muncul layar yang baru atau halaman baru, maka klik di sini Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik di sini akan muncul pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Ini dari mana? Nah, kalau punya saya klik seperti ini, ya. Kalau dari akun kami yang kami klik akan muncul yang seperti ini. Tandanya apa Bapak Ibu Sobat Bahan Guru sekalian? Tandanya kepala sekolah sudah mengisi SKP-nya. Kalau seandainya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu klik di sini tidak muncul pilihan yang seperti tampak yang seperti ini, maka tandanya Bapak Ibu kepala sekolah belum mengisi SKP-nya. Oleh karena itu, guru sebagai bawahan ataupun TU tidak akan muncul pilihan seperti ini. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu belum muncul di layar Bapak Ibu dari akun Bapak Ibu ketika dalam proses pengisian, ada dua hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, memberitahukan kepada kepala sekolah untuk mengisi SKP-nya, atau boleh juga Bapak Ibu menulis sendiri. Misalnya rencana hasil kerja yang diintervensi. Ini apa? Rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Ini data ini boleh juga karena misalkan kepala sekolah belum bisa mengisi, ini bisa juga Bapak Ibu nanti link filenya bisa ambil di deskripsi ya. Nanti ada saya kasih link tentang file apa saja yang diisi di tambah RHK ini. Nah, karena kebetulan punya kami sudah ada dan kepala sekolahnya sudah mengisi SKP-nya, maka kita tinggal memilih. Oke, saya ulangi. Setelah muncul layar baru, setelah Bapak Ibu klik tambah RHK, maka akan muncul layar seperti ini. Maka Bapak Ibu perlu menyiapkan sebuah file yang bernama rencana hasil kerja guru, rencana hasil kerja kita. Biasanya sudah kita susun. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti belum ada, boleh tulis di kolom komentar, minta link sama kami untuk sebagai panduan atau sebagai referensi kalau seandainya Bapak Ibu belum punya filenya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat kami sudah punya. Misal seperti ini. Maka ini adalah rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Maka tinggal kita pilih di sini. Tadi yang mau kita isi yang mana? Kita lihat lagi di filenya. Laporan rencana program kerja kepala sekolah. Maka di sini kita pilih laporan rencana program kerja kepala sekolah. Nah, ini dia. Pilih yang ini. Klik. Oke. Kemudian jenis RHK apa? Di sini juga tampak. Di sini adalah yang utama. Di sini nih. Ini kan utama. Nah, maka karena ini utama, kita pilih di sini juga utama. Setelah itu, rencana hasil kerja kita apa? Ini adalah rencana hasil kerja yang diintervensi oleh atasan. Ini adalah jenis RHK kita, rencana hasil kerjanya adalah bentuk apa, utama apa tambahan. Sedangkan yang ini adalah rencana hasil kerja kita. Tinggal kita copy dari sini. Nah, copy, pastekan di sini. Udah. Kemudian klik OK. Oke, sudah. Nah, ini sudah muncul. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Langkah selanjutnya adalah ada dua versi, ada dua cara untuk kita langsung menambahkan indikator atau menambahkan semua dulu RHK-nya. Kalau saya lebih suka kepada mengisi semua dulu tambah RHK. Misalnya ada berapa RHK di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tambahannya 2. Yang utamanya 6, yang tambahannya 2. Maka saya isi dulu ke 6-6-nya ini, baru nanti saya isikan indikator kerjanya. Terserah Bapak Ibu, kalau seandainya mau milih langsung
mengisi indikator kerjanya, maka Bapak Ibu tinggal pilih di sini tambah indikator. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengisi dulu semua RHK ke 6 RHK yang utama, maka pilih tambah RHK. Kalau saya lebih memilih tambah RHK. Saya mengisi dulu semua RHK yang ada 6 ke 6-nya itu, baru kemudian mengisi indikatornya. Bapak Ibu terserah, boleh pilih tambah RHK, boleh langsung mengisi tambah indikator, ya. Oke, saya klik lagi tambah RHK. Selanjutnya kita lihat kemari lagi Bapak Ibu ke file yang nomor 2, ke yang nomor 2 ini. Yang ini adalah dokumen pelaksanaan program kerja. Maka kita tinggal pilih dokumen pelaksanaan program kerja sekolah. Nah, tinggal kita pilih ini. Kemudian tinggal setelah kita pilih dokumen ini yang ini sesuai dengan ini adalah dokumen pelaksanaan program kerja. Bapak Ibu bisa lihat di sini ketika Bapak Ibu klik. Nah, di sini bisa muncul dokumen pelaksanaan program kerja kepala sekolah. Maka program kerja sekolah di sini bisa muncul dan kita klik, kemudian kita pilih RHK yang utama sama seperti tadi, sedangkan rencana hasil kerjanya kita pilih yang ini, yang nomor 2. Ini adalah RHK kita, pilih, kemudian klik OK. Ini sudah 2. Kemudian kita tambahkan yang ketiga, laporan pengawasan dan evaluasi. Laporan pengawasan dan evaluasi. Kita pilih, kemudian kita pilih utama, kemudian indikatornya kita copy dari sana tadi, kita klik OK. Seterusnya sampai habis data utama yang RHK utama yang Bapak Ibu punya atau yang Bapak Ibu mau isi atau Bapak Ibu buat. Ini file yang ini adalah RHK saya, RHK masing-masing guru. Ini yang kami buat. Untuk Bapak Ibu sekalian itu belum tentu sama. Dan bisa jadi sama atau bisa jadi berbeda, atau bisa lebih atau bisa saja kurang daripada ini, tergantung kepala sekolahnya. Apa saja yang mau diintervensi oleh kepala sekolah kepada bawahannya, atau apa saja tugas-tugas yang akan diberikan kepada gurunya. Jadi berdasarkan dari RHK atau dari SKP dari kepala sekolah, muncullah RHK guru. Maka ini file yang kami bagikan ini bukan mutlak seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu misalkan menulis di kolom komentar nanti meminta filenya, maka nanti insya Allah akan saya bagi file ini. Tetapi file ini jangan serta-merta bahwa ini mutlak 100% benar sesuai seperti ini. Bapak Ibu itu bisa saja sama dengan kami, bisa jadi juga itu berbeda. Jadi tergantung pimpinan dari sobat bahan guru sekalian. Oke, ini semua diisi Bapak Ibu sampai habis RHK-nya. Ini kalau seandainya ada 4 ya 4, kalau ada 6 ada tulis 6, tergantung. Nah, yang ingin kami tunjukkan di sini adalah di poin yang nomor 6 Bapak Ibu ya. Di poin yang nomor 6. Kalau seandainya Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan, wakil kurikulum, wakil kesiswaan atau kepala labor, di sini nih saya mau mencontohkan salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu sebagai wakil kurikulum misalkan, di sini kebetulan SKP yang dibuat oleh kepala sekolah kami ada dokumen kegiatan penunjang bagi pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka tercapainya program kerja sekolah. Dan kebetulan RHK-nya yang kami buat adalah karena kami adalah sebagai wakil kurikulum, maka di sini kita akan membuat RHK kita dokumen tentang wakil kurikulum. Maka buat di sini Bapak Ibu. Di sini pilih dokumen kegiatan penunjang bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian pilih kata utama sama seperti tadi. Kemudian pilih di sini. Nah, karena kalau seandainya Bapak Ibu di sini sebagai wakil kurikulum, maka pilih dokumen sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tulisnya seperti ini.
Kalau seandainya Bapak Ibu sebagai kepala lab, buat dokumen sebagai kepala laboratorium, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kalau seandainya RHK yang Bapak Ibu pilih di bagian dokumen kegiatan penunjang bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini tidak mesti sama Bapak Ibu ya, saya ulangi, tidak mesti sama, bukan wajib seperti ini, enggak. Tetapi tergantung dari kepala sekolahnya, SKP-nya yang dibuat untuk dinilai oleh kepala sekolah kepada bawahannya itu apa saja ya. Itu kata-katanya bisa berbeda, walaupun yang dimaksud kadang-kadang tentang penilaian kepada kepala laboratorium, ya kata-katanya kan bisa berbeda, ini tidak mesti sama. Intinya poinnya yang mau dinilai apa, dituliskan oleh kepala sekolah, dibuat dalam bentuk SKP, kemudian guru itu bisa memilih RHK yang sudah dibuat oleh kepala sekolah untuk dinilai nantinya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal klik OK. Oke Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sudah mengikuti seperti cara yang saya buat, maka Bapak Ibu bisa melakukan langkah selanjutnya adalah menambahkan indikator. Klik tambahkan indikator, kemudian pilih aspek, di mana Bapak Ibu lihat di sini aspeknya apa. Oh, kalau seandainya yang pertama tadi aspeknya adalah kuantitatif, kemudian indikatornya apa? Jumlah laporan. Maka Bapak Ibu copy saja di sini, copy, kemudian pilih kemari. Ini aspeknya adalah kuantitatif, kemudian indikatornya adalah jumlah laporan yang kita copy. Targetnya apa? Nah, di sini juga ada target 6 laporan. Ini tinggal ikuti aja. Klik OK. Kemudian masih di RHK yang pertama. Di RHK yang pertama, ini kan ada 3 indikatornya. Ya, terserah Bapak Ibu, kalau seandainya ada 4 terserah, boleh 4 juga boleh, 3 juga boleh. Tergantung RHK yang Bapak Ibu buat itu ada berapa macam indikator. Kebetulan di sini punya kami ada 3 indikatornya. Maka pilih lagi indikator yang nomor 2, di Ctrl C, kemudian pilih kemari, kemudian tambah indikator, masih di RHK. Perhatikan, jangan di sini diklik karena tadi RHK-nya adalah RHK yang pertama, maka klik lagi tambah indikator di RHK yang pertama Bapak Ibu. Aspeknya apa? Karena aspeknya adalah kualitas, di sini kualitas, maka kita pilih aspeknya kualitas di sini. Oke, lanjut. Kemudian targetnya adalah apa targetnya? Di sini 90% karena kualitasnya 90%, maka pilih 90%. Oke, klik OK. Oke, tambahkan lagi indikatornya karena kebetulan punya kami ini ada 3 indikator. Nah, ini aspeknya adalah waktu, kemudian indikatornya adalah ketepatan waktu, maka targetnya adalah misalkan 6 bulan, ya sudah 6 bulan. Di sini pilih 6 bulan, klik OK. Seterusnya Bapak Ibu, seterusnya untuk semua RHK ya, untuk semua RHK Bapak Ibu buat semua tambah indikator sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah ditulis RHK-nya di sini. Ini dari mana kita dapat ini? Ini dari sasaran kinerja pegawai. Biasanya kan Bapak Ibu di awal tahun kita biasanya membuat SKP, sasaran kinerja pegawai terlebih dahulu. Maka kita buat dari hasil pembuatan itu, kita isilah ke dalam situs kinerja BKN ini. Jadi terus Ibu isi sampai dengan semua RHK sampai tambahan ya, sampai selesai. Setelah Bapak Ibu rasa semua RHK sudah Bapak Ibu isi indikatornya, maka yang Bapak Ibu perlu lakukan selanjutnya adalah mengklik ajukan SKP. Semua sudah diisi indikatornya, langkah selanjutnya adalah ajukan SKP. Maka silakan Bapak Ibu klik ajukan SKP. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah mengajukan, maka status SKP Bapak di sini akan berubah, statusnya menjadi pengajuan. Dan ini kalau sudah diajukan
kita harus menunggu ACC dari pimpinan terlebih dahulu, pimpinan kita baik kepala sekolah ataupun pimpinan dari kantor Bapak Ibu. Sampai di sini tahap pengisian SKP yang kita lakukan sudah selesai. Nanti kita tinggal menunggu persetujuan dari kepala sekolah atau pimpinan dari kantor Bapak Ibu bertugas. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Nanti ada informasi-informasi terbaru tentang ASN ataupun guru ataupun yang berhubungan dengan Kemdikbudristek. Nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.